Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari do'ilah li syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifadli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pengajian Ta'limul Afkar, kitab Qami'ut Tughyan. Saat ini kita masuk ke halaman 15, wasyu'bah as-sadisah wal arba'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu as-sadisatu wal arba'una. Wasyu'batu utawi cabang as-sadisatu kang nomor 6 wal arba'una kang 40 wal arba'una lan 40, cabang keimanan yang ke-46. Iku al-farahu bungah-bungah bitta'ati kelawan ta'at, wal huznu lan prihatin ala fuqdaniha ing atase ilange ta'at, ala fuqdaniha ing atase ilange ta'at. Wan nadamu lan getun ala fi'lil maksiyati ing atase nglakoni kemaksiatan, ala fi'lil maksiyati ing atase nglakoni kemaksiatan. Nah, cabang yang ke-46 adalah al-farahu bit-tha'ah, bahwa kita merasa berbahagia, merasa senang kalau kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, setelah melaksanakan satu hal-hal yang baik, kita ini pasti diminta untuk membaca kalimat alhamdulillah. Nah, perwujudan kalimat alhamdulillah itu ya bentuk syukur, bentuk kebahagiaan, kesenangan bahwa kita bisa melakukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal huznu ala fuqdaniha, dan merasa prihatin kalau kita kehilangan satu momentum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal waktu kita berjalan, umur kita bertambah, tetapi ada satu waktu yang tidak bisa diulangi, tidak ada pengulangan waktu yang kemudian tersia-siakan. Kita tidak mampu melaksanakan ketaatan pada waktu yang sebenarnya sangat memungkinkan bagi kita melakukan ketaatan. Maka merasa prihatin atas ketidakmampuan meraih ketaatan itu juga termasuk bagian dari cabang keimanan. Wan nadamu ala fi'lil maksiyati, wan nadamu dan getun niku basa Jawa, nggih, bahasa Indonesianya adalah menyesal atas melakukan satu hal yang maksiat. Lakin labudda ayyakuna, lakin labudda tetapi ini mesti, wa ayyakuna lan yento ono apa farahuhu bungai uwong bitta'ati kelan ketaatan, iku min haitsu annaha saking sekirane sak temene taat iku fadlun keutamaan minallahi ta'ala saking Allah ta'ala, wa taufikun lan pertolongan minhu saking Allah ta'ala lahu kedue wong. Nah, hanya saja memang kemudian kita perlu mageri, kita perlu untuk mengawal bahwa rasa kebahagiaan, rasa kesenangan, kemampuan melaksanakan ketaatan itu adalah memang semata-mata merupakan fadlum minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semata-mata betul-betul memang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi, atas anugerah Allah, wa bi rahmati, lan atas rahmat dari Allah, fabidzalika maka karena fadl dan rahmat Allah lah, falyafrahu, maka kamu berbahagialah. Ini menjadi penting, satu landasan bahwa kita tidak punya daya, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk melakukan satu ketaatan, kecuali memang sumber dari idraku ta'ah, kemampuan untuk melakukan ketaatan itu betul-betul bersumber dari fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yambagi, nah ini penting, wala yambagi, dan tidak seyogianya ayyakuna yanto ono apa farahuhu, bunga-bungai wong biya kelawan ketaatan iku li ajli annaha, krana arai sak temene ta'ah iku burizat, tampak apa ta'ah min fi'lihi, saking penggaweane wong, fahadza madmumum, fahadza mongko utawi ikilah li ajli annaha barazat min fi'lihi iku madmumun, tercela. Nah, karena itu tidak seyogianya ayyakuna farahu biha li ajli anna burizat min fi'lihi. Jangan sampai bahwa kita punya perasaan bahkan ya, atau bahkan menyatakan dengan sungguhnya bahwa kita bisa melakukan ketaatan itu ya karena kemampuan yang muncul dari diri kita sendiri, bukan semata-mata disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika itu tersirat, terbersit di hati kita bahwa kemampuan untuk taat itu adalah atas dasar kemampuan yang kita miliki sendiri, maka hal itu mazmum, tercela. Wala buddha, dan semestinya, wala buddha lan mesti, wa ayyakuna lan yanto ono apa khuznuhu, prihatine wong ala fuqdani ta'ah, ing atase sepine ketaatan, ma'al qiyami, sarta menenju menengi biha kelawan taat. Wa illa lan lamun ora ayyakuna khuznuhu ala fuqdani ta'ah ma'al qiyami biha, ya fahuwa mongko utawi khuznuhu ala fuqdani ta'ah iku min alamatil khidai, setengah saking pira-pira tandane kebujuk binafsihi, kelawan awak dewene wong. Nah, kemudian wajib juga bagi kita ayyakuna khuznu ala fuqdani ta'ah, kalau kita merasa prihatin karena kita kehilangan satu momentum untuk melaksanakan ketaatan, itu juga harus tetap dengan ma'al qiyami biha, harus kita upayakan untuk nambeli kepada satu pada fuqdani ta'ah itu. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara kalau memang hukumnya fardu, ketaatan itu hukumnya fardu, maka kita berusaha untuk segera mengqadainya. Misalnya kok sholat subuh sampai kebablas, sampai ke waktu duha misalnya, maka tidak cukup hanya khuzn, tetapi harus ma'al qiyami biha. Kita tetap harus melaksanakan atau harus mengqadai sholat yang tertinggal tersebut. Nah, sama dengan hal-hal yang lain. Kalau dalam hadis Nabi misalnya wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau yang kita lakukan perbuatan buruk gitu ya, terlepas, bahkan yang melepaskan perbuatan ketaatan itu adalah karena melakukan perbuatan buruk, maka segera kita nambeli dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan yang baru saja kita lakukan. Qala Syekhul Muallif wa illa fahuwa min alamatil khida. Kalau tidak begitu maka berarti orang tersebut ini terbujuk oleh dirinya sendiri, khazan ya, merasa bersedih tapi tidak mau bertindak untuk memenuhi apa yang sesungguhnya
semestinya harus dilakukan sebagai bentuk ketaatan itu sendiri. Waman lam yahzan ala fawatit ta'ah, waman lan utai sapane wong iku lam yahzan, barang siapa yang tidak merasa sedih ala fawatit ta'ah, atas terlepasnya satu ketaatan, walang yangdam dan tidak menyesali ala fi'alil maksiyah, atas perbuatan maksiat, ya fahuwa min alamati mauti qalbihi, maka itu termasuk bagian dari tanda-tanda kematian hatinya. Hatinya tidak hidup, gitu. Hatinya tidak hidup. Karena itu menciptakan suasana farah ketika kita bisa melakukan satu kebaikan, dan kemudian memunculkan satu rasa keprihatinan, gitu ya, atas terlepasnya satu kebaikan yang semestinya bisa diupayakan untuk dilakukan, maka itu menjadi tanda hidupnya hati seseorang. Kalau tidak, sensitivitas itu tidak muncul, berarti ya memang tanda bahwa hatinya mati. Min alamati mauti qalbi, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Ini didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatu, barang siapa yang kebaikannya membuat hatinya menjadi senang, wa sa'athu sayyi'atuhu, dan keburukan yang dilakukan itu menjadikan hatinya sensitif untuk tidak menyukainya, ya, tidak menyukainya, bahkan kemudian menyesalinya, fahuwa mu'minun, maka itu termasuk bagian dari satu tanda keimanan seseorang. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita. Satu poin syu'abil iman yang ke-46 adalah menciptakan sensitivitas ruhani kita, bahwa ketika kita punya kemampuan melaksanakan taat, maka kemudian kita berbahagia, tetapi dengan catatan bahwa ketaatan yang kita lakukan adalah betul-betul merupakan fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sensitivitas yang kedua, membangun sensitivitas yang kedua adalah ketika satu ketaatan terlepaskan dari diri kita, maka kita merasa susah dan menyesalinya, karena ada momentum waktu yang memungkinkan bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan, kita bisa melakukan satu ketaatan, tetapi kemudian waktu itu sia-sia belaka dan tidak memiliki nilai apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.